Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Kausar semuanya sekalian dimanapun berada, ayah bunda yang dirahmati Allah, bertemu kembali dengan kami Al-Kausar Cater Indonesia. Layanan terbaik untuk umat pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena atas berkat rahmat karunia berupa limpahan, kemudahan, rezeki, kesehatan, nikmat yang banyak sekali kita dapatkan sehingga kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang dirahmati kali ini. Sahabat Alka sekalian semuanya, ayah bunda yang dirahmati Allah, kami dari tim kreatif digital marketing Al-Kausar Cater Indonesia memiliki program baru, yaitu podcast Sahabat Alka. Yang kebetulan kali ini di episode pertama kita akan mengulik seorang figur yang cukup penting, mengingat figur ini yang membuat promosi Al-Kausar Cater Indonesia di ranah digital, terutama di sosial media, membuat konten-konten yang menarik untuk menopang kemajuan Al-Kausar Cater Indonesia. Figurnya ada di sini nih sekarang. Ya mungkin selama ini beliau ini lebih aktif di balik layar, di belakang layar, tapi kali ini kami mempersembahkan seorang figur Al-Kausar Cater Indonesia di hadapan layar. Siapa dia? Ini orangnya. Mungkin boleh Mas sedikit memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Maulana Ridwan. Jadi kalau di sini dipanggilnya ada yang Maul, ada yang Lana, ya terserah. Oh, ada yang manggil Maul juga ya? Ada yang manggil Maul, ada yang manggil Lana. Oh iya, macam-macam. Jadi di Al-Kausar Cater Indonesia kami manggil beliau ini Mas Maul. Biasanya Mas Maul panggilannya, teman-teman panggilan Mas Maul, akrabnya dipanggil Mas Maul. Beliau ini adalah seorang graphic designer Al-Kausar Cater Indonesia yang membuat konten-konten berupa meme, videografi, fotografi, dan lain-lain untuk sarana promosi. Begitu ya Mas? Iya. Boleh dipanggil Hyung. Oh, boleh dipanggil Hyung juga. Oh, di sini Hyung ada banyak. Ada banyak Hyungnya, ada 4 kalau nggak salah. Lanjut ya. Ini Mas ada pertanyaan ya. Kita masuk ke sesi pertanyaan aja langsung. Secara pribadi nih lebih suka dikenal sebagai fotografer atau videografer? Secara general di luar Al-Kausar Cater Indonesia kan di graphic design atau di luar Al-Kausar Cater Indonesia pengennya dikenal sebagai videografer atau fotografer? Terlalu memponis ini. Terlalu memponis ya. Ya nggak apa-apa sih. Tapi kan pilihannya cuma 2, lebih enaknya sih videografer sih. Videografer ya. Kenapa Mas pengen di? Soalnya kan kalau videografer kan udah apa ya? Kalau istilah teknisnya kan kalau fotografer kan cuma 1 frame. Jadi videografer kan banyak frame yang disusun karena media yang bisa meliput banyak lah. Itu aja sederhananya. Oh, jadi lebih banyak konten yang bisa dikelola ya. Iya. Tapi kalau fotografer itu cuma 1 konten, foto doang. Tapi ya hebatnya fotografi kan walaupun cuma 1 frame atau satu frame lah, 1 lembar gitu, tapi penuh dengan makna. Oh gitu ya. Tapi hal-hal yang kayak gitu yang sulit sebenarnya. Gitu ya. Tapi sebenarnya sahabat Alka ya, termasuk saya mungkin yang awam ya, belum begitu paham sih sebenarnya ya. Apa sih sebenarnya secara profesi itu bedanya apa gitu, videografer dengan fotografer? Secara profesi ya, kalau secara definitif kan memang sudah jelas bedanya. Kalau videografer ngolah video, kalau fotografer yang diolah foto. Tapi secara profesi ini kita sering tuh fotografer, tapi dia kerjaannya ngolak-ngalik video juga gitu. Jadi secara, tapi nggak tahu ya benar atau enggaknya. Langsung aja kita tanyain sama orangnya nih. Makanya mumpung mau nih di frame gitu, mumpung mau nih, biasanya tuh rada-rada gimana gitu, namanya biasa di belakang layar. Gini Mas, terus langsung aja ya Mas. Secara umum tadi sahabat Al-Kausar yang ada di rumah, termasuk saya juga yang awam kan, perbedaan yang mendasar apa sih? Yang perbedaan secara mendasar, secara profesi itu. Oh, secara profesi. Fotografer tuh sama videografer bedanya apa sih? Sebenarnya nanti udah dijelasin di awal kan sebenarnya beda. Tapi ini kan saya juga orang awam. Wah, gitu dong. Jangan ngerendah dong. Itu udah lantai paling rendah soalnya. Ya juga orang awam kan juga maksudnya ya masih banyak lebih hal mungkin perspektif aja lah. Perspektif boleh. Sendiri kan soalnya kan
masih ada yang lebih ahlinya yang lebih menjelaskan. Kalau di YouTube lah bisa banyak lah. Iya, boleh Mas. Mungkin kalau secara Mas perspektif Maul. kan kalau ya tadi sendiri sih kalau foto kan cuma ya satu frame, jadi satu frame itu ya cuma ya selembar gitu doang. Terus kalau videografi kan sudah, jadi kalau dalam videografi itu kalau satu detik itu ada 24 frame, jadi ada 24 foto yang digabungkan, makanya dia bergerak. Secara mendasar kayak gitu. Nah, itu secara teknis ya. Kalau misalnya bicara tentang profesi, sebenarnya itu sebuah profesi yang beda sih sebenarnya, beda. Ada orang yang mengambil dua profesi itu sekaligus, karena kan videografi kan basicnya fotografi. Videografi ada karena adanya fotografi. Nah, jadi sebenarnya itu hal-hal yang basic yang saling bersangkutan. Jadi cuman itu aja sih kalau videografi itu kalau bicara tentang teknis pengambilannya itu lebih banyak lah, kayak pergerakan kamera movement lebih menguasai. Terus sebenarnya itu sih kalau dasar pembelajarannya sama sih, kayak tentang pencahayaan, tentang tata letak, itu sebenarnya sama. Secara bentuknya sama ya, secara dasarnya sama ya. Dasarnya sama karena videografi kan lahir karena adanya fotografi. Tapi ya yang bikin beda itu sih. Siap. Sebenarnya masih ngawur ya jawabannya. Ngawur ya jawabannya, tapi ya itu kan tadi sudah ditekankan di awal ya, bahwasanya ini jawabannya secara perspektifnya Mas Maul sendiri. Jadi jadi secara dasar banyak yang lebih ahli mungkin, tapi untuk para pemula atau yang belum ngerti sama sekali kayak saya kan bisa belajar sedikit demi sedikit, dapat petunjuk dari sini, terus lompat ke narasumber yang lebih ahli. Insyaallah ya. Apanya ini? Jadi kayak gitu ya. Itu tadi perbedaan yang mendasar mungkin dari sisi perspektif videografer dengan fotografer. Mungkin teman-teman di rumah ada yang lebih memahami, boleh komen di bawah ya. Boleh komen di bawah, boleh kasih masukan ke kita kalau ada yang salah dari jawaban. Gak salah semua, benernya satu. Terus ini ada lagi nih Mas, pertanyaan nih. Tanya terus ini Anda. Iya dong, harus dong. Kita kan lagi di podcast ya. Sebagai desain grafis nih, kayak di Al-Kausar Cater Indonesia kan posisinya sebagai graphic designer ya. Dan videografer tentunya di Al-Kausar Cater Indonesia. Ilmunya itu dapat dari mana? Boleh dong bagi-bagi pengalaman. Itu ilmunya tuh nyolong di mana? Lu kok nyolong? Ilmunya dapat di mana? Boleh share ke sahabat Alka. Kalau bicara soal ilmu tuh, ilmu kita bisa dapat dari mana saja. Saja guys. Jadi quotes-nya kan. Jadi quote nih. Waduh. Ilmu bisa didapat dari mana saja. Dari mana saja. Mungkin balik ke awal dulu, mungkin waktu masih SMP kan, lulus SMP kan. Saya manggilnya aku aja ya. Aku boleh, saya boleh. Waktu masih SMP kan, lulus SMP kan itu dulu SMP kan sukanya ke warnet. Dulu SMP kan sukanya kan ke warnet segala macam, main game segala macam. Terus SMP kan bingung. Berarti sering bolos dong Mas dulu Mas? Oh enggak dong. Ini sering bolos. Enggak sering bolos, maksudnya dulu setiap pulang sekolah tuh nggak langsung pulang. Langsung ke warnet lah main game. Main game terus habis lulus SMP bingung kan. Masa SMA gitu. SMA kan biasa banget tuh. Bosen nih SMA. Anti mainstream banget ya. Wah, SMA pelajaran bakal sama kayak SMP dulu kan. Wah, teori semua bosen. Teori semua bosen. Terus karena sering dulu ke warnet kan, kayaknya jadi gamer atau bikin video game asik nih gitu. Udah terus searching kan di warnet tuh. Sekolah yang ketemu SMK. Dari situ ketemu kan SMK multimedia. Cari kan SMK multimedia, belajarnya apa? Dari awal pengennya cuma karena suka main game, suka nonton anime gitu. Sukanya nonton anime loh Mas. Anime apa Mas? Yang lagi ditonton sekarang anime apa? Attack on Titan. Bagus itu. Bagus ya. Tonton ya di bawah ini. Lanjut Mas, lanjut. Tadi di warnet nonton video game, cari SMK multimedia ya. Dari SMK multimedia. Karena kan dulu nggak mau lah masuk SMA soalnya pasti ketemunya teori lagi. Wah, bikin pusing lah teori. Lagi matematika, fisika kan. Ya udah nemu kan pengen main game sama itu, cari kan multimedia. Ternyata multimedia belajar tentang animasi, tentang programming game segala macam.
tertarik, ya udah cari yang negeri, Oh, cari yang murah. lolos mas. Di negeri masuk. Lolos Oh, lolos. Padahal tadi gua sombong. kira nggak lolos. Udah cari kan SMK negeri di Medan yang multimedia, temu SMK Negeri 10 Medan. Nah, tapi ada satu kendala, Apaan? waktu itu jauh dari rumah kan. Oh, berapa kilo? Jauh banget ya? Jauh lah, pokoknya kan rumah kan di desa lah, Oh. sekolahnya kan di kota pusatnya dan gitu. Udah dibolehin sama orang tua, ya udah boleh tapi ngekos ya. Wah, tantangan baru lagi nih. Allah. Ya udah dibolehin tapi ngekos, ya udahlah ngekos lah nggak apa-apa. Yang penting Jadi masuk. SMK udah ngekos? Udah ngekos dulu. Oh, ini sahabat Alka, dia SMK-nya ngekos. Selesai SMA Iya. dari Medan ya tadi ya? Dari Medan, selesai SMA ngekos, masuk SMK ngekos, Iya. ke Jogja ngekos lagi. Sebenarnya diinginkan keluarganya atau enggak sih? Kayaknya Dikos-kosin mulu, kayak dibuang gitu. Enggak ya. Lanjut mas, terus mas. Nah, ini kan mau udah akhirnya udah ngekos kan, belajar multimedia segala macam. Wah, ternyata waktu masuk multimedia pusing juga. Juga rupanya ya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Iya, kemarin, bayangkan gitu. kayak karena dari warnet kan bayangkan waktu belajar ya pusing karena ternyata waktu sekolah di multimedia itu semua dipelajari. Semua dipelajari. Dari mulai ya basicnya desain, foto, terus segala macem kayak video, web, wah pusing semua dipelajari. Semua dipelajarin berarti. Belajarnya dari situ, tapi menariknya situ entah kenapa dari semua yang dipelajarin jadi kayak nggak konsisten dulu, semuanya pengen diikutin. Semua pengen diikutin, pengen multitasking lah. Multitasking. Terus awalnya kan pertama tuh tertariknya tuh di desain, di desain kan. Nah di desain terus ya udah mulai desain terus semester selanjutnya ada belajar animasi. Nah, ini yang dicari-cari. Oh, itu yang dicari ya. Waktu ngewarnet itu yang dilihat karena animasi ya. Animasi ya udah. Jadi ilmu yang pertama dapat tuh dari warnet. Guys, pertanyaan tadi yang di awal tadi terjawab. Ternyata ilmu tidak bisa didapatkan di mana-mana termasuk di warnet. Ilmu yang pertama soal yang bidang ini udah dari warnet. Dari warnet. Ternyata Ada gunanya juga, men. Ada gunanya juga. Ternyata para pendiri-pendiri warnet atau pengusaha-pengusaha warnet tuh Anda bermanfaat ternyata. Iya. Melahirkan seorang graphic designer. Kalau nggak ada warnet nggak mungkin di sini. Nggak mungkin di sini. Terus apa lagi mas pengalaman-pengalaman Ya, seputar waktu tadi SMK? Ya udah itu kan waktu itu udah SMK kan, waktu udah SMK itu ya udah kan belajar banyak kan kayak segala macam soal media lah, media cetak, media tulis, media web segala macam dipelajarin. Ya udah awalnya tarik desain, terus ini karena masih SMA kan Nabil kan, jadi nggak konsisten, Nggak lah. konsisten, ya. Jadi nggak setia lah, selingkuh Dia sama selingkuh dia. selingkuh sama ketertarikan. Ketertarikan yang lain. Ternyata dia yang lebih seksi daripada multimedia tadi. Pertama desain, terus semester kemudian ada animasi. Wah ini yang dicari-cari. Oh, Semester kemudian udah animasi, udah belajar animasi, ngikutin tuh. Tadi. Nah semester selanjutnya ada hal baru lagi, web. Oh iya ya. Hmm. Oh iya. Terusin mas. Ada web ini masih ditinggalin. Oh, animasi ditinggalin. Jadi fokusnya ke web. Oh jadi tadinya prima donanya animasi, ketemu web, tertarik sama web. Mau cari kamu web kan? Animasi ditinggalin dulu. Tinggal dulu, jadi kan pola pikirnya kalau belajar web jadi hacker ya, jadi hacker. Oh iya. Ini gitu coding kan. Coding ya. Terus jadi belajar web, ternyata web pusing juga kan. Harus banyak mikir nih kayak fisika, kayak matematika. Oh iya. Tanya Mas Febri lah nanti. Nanti Mas Febri. Kita undang Mas Nanti Febri. kita undang setelah ini. Kita tuh punya satu figur yang lainnya di balik layar kita. Selain Mas Maul, ada Mas Febri nanti. Mungkin sesi selanjutnya kita akan undang. Mas Febri itu yang IT, wah pusing Mumet, mungkin. pusing. Tiap hari tuh suntuk terus. Terus mas tadi mas. Udah kan tertarik ke web. Nah kebetulan waktu tertarik sama web, kebetulan teman SMP juga, beda sekolah, dia tertarik sama web juga. Oh sama web juga. Yaudah jadi sering belajar sama dia, sering diskusi lah. Tempat selanjutnya buat belajar sama teman. Oh sama teman tadi warnet, kemudian sama teman. Dapat 2 poin nih guys. Nah teman diskusi kan web segala macam, gitu udah belajar banyak kan, nemu hal baru lagi. Nah waktu itu semester selanjutnya kelas 2 atau kelas berapa gitu. Nah belajar
3D. 3D. Oh. Oh, 3D lebih susah. Animasi maksudnya enggak? Ini 3D ya kayak arsitek segala macam. Oh, itu buat 3D yang rumah. arah ke sana ya. Buat oke. rumah. Jadi tertariknya tadi dari animasi, kemudian web, website, sekarang ke 3D. Itu tingkatannya lanjut gitu ya. Waduh. Iya. Jadi gimana yang tadi soal 3D? Nah soal terus kan belajar 3D tuh mas, cari 3D mindsetnya arsitek. Tadi awalnya pengen buat game padahal waktu main di warnet tuh gimana nih cara buat game nih, ternyata udah jalan pengen jadi arsitek. Arsitek kan dia bikin rumah, terus bikin dulu tuh nyoba kan sama temen, wah bikin rumah impian lah. Iya. Bisa bikin rumah Itu waktu SMK mas? ada SMK. Masih SMK ini ceritanya. Masih SMK kan SMK tuh mungkin udah belajar 3D segala macem. Nah dari situ juga ya apa ya, nungguin. Iya dong, kita nungguin dicuekin. Udah 3D terus kemudian wah ini ada nemu hal baru lagi. Apa itu? Kelas 3 tuh ada pelajaran fotografi dan sinema, ya, video loh. Video. Belum bisa dibilang sinema. Kalau sinema tuh hal yang wah berat lah. Berat. Oh ternyata pembagiannya begitu ya, video dengan sinema itu. Berat. Jadi Berat. kalau wah ini teori lagi. Wah teori lah gini guys. Kalau video kan cuma sekedar merekam. Kalau sinematografi itu banyak unsur yang di dalamnya. Oh gitu. Jadi banyak ada hal-hal karya seni yang digabungkan dalam suatu teknologi. Jadi kayak kalau sinematografi itu ada seni tari, ada seni sastra, ada seni peran, banyak seni yang digabungkan Dalam satu teknologi. Nah, teknologi itu dengan video. Nah, kalau video mungkin hanya cuma ngerekam biasa. just record aja gitu ya. Kalau video, gitu. Kalau video namanya teknologi, kalau sinematografi itu udah masuknya seni lah. Itu hal yang berat, makanya kalau di sinematografi itu penjelasannya mesti buat sesi khusus sinematografi. Jadi secara sederhana itu tadi sinematografi itu ya mas, bedanya sama video tadi. Iya. Ternyata saya juga baru tahu nih sahabat Alka, ternyata video dengan sinematografi itu dua elemen yang berbeda ya. Oh, nggak saudaraan dia. Tapi ya maksudnya sinema itu ada karena videografi. Karena videografi seperti itu ya. Videografi ada karena fotografi. Videografi ada karena fotografi. Fotografi ada karena lensa. Lensa ada karena ada apa? Cermin. Mirror. Cermin. Itu ribet. Oh iya itu sejarah gitu. Cermin, terus lensa, terus fotografi sampai ke sinematografi yang tadi. Cermin ada karena cahaya. Cermin ada cahaya. Cahaya ada karena Allah. Masya Allah, ini dia. Ini baru konten. Sampai mana mas? Sinema. SMK. SMK. 3D. Oh iya. Dari yang awalnya pengen ciptain game sampai akhirnya ngayal jadi arsitek. Iya. Nah sekarang Arsitek. sampai cerita cermin. Cahaya sampai ke Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dulu setelah nemu waktu itu setelah 3D terus kan ada pelajaran baru fotografi, videografi, terus ya udah tertarik kan fotografi, videografi, udah belajar lagi. Terus akhirnya Ya udah akhirnya yang semua itu dilupain. semua itu terlupakan. Impian yang awal justru malah Iya. terlewatkan begitu saja. Jadi ini hal baru nih, menarik videografi. Nah, terus waktu itu kenapa bisanya tertariknya lebih ke film? Dulu merasa tertantang sama teman. Oh, ada ini ya, ada sosok yang menantang ini ya. Bukan tertantang teman, jadi dulu kan ada perlombaan film pendek di Medan. Nah, temen ada yang ikut. Oh. Terus dia menang. Oh, kayak teman kompetisinya gitu ya? Enggak, teman main. Oh, teman main ya. Cuman merasa kayak nggak terima, dia bisa masa nggak bisa gitu. Terus dia lomba menang. Wah, dia bisa nih. Masa kamu nggak bisa? Akhirnya termotivasi dari situ. Jadi belajar yang selanjutnya lewat apa? Motivasi ya. Motivasi. Masih. Tadi kita nggak mau kalah ya. Ego ya. Ego. Ego. Dari ego kita bisa belajar. Dari ego kita ternyata bisa belajar. Tadi apa aja? Dari warnet, terus dari apa tadi mas? Teman dekat. Kemudian ego juga pemicu. Jadi kalau ada yang bilang kita egois, ternyata cuekin aja.
Kita bilang kita egois, cuekin aja. Ternyata ego itu bermanfaat juga sebagai pemicu kita menuju kepada kesuksesan kayak yang tadi yang disampaikan. Belum sukses ya? Belum sukses. Sukses dalam skala tertentu ya. Oh, iya. Sukses dalam skala tertentu. Oke, itu tadi SMK ya Mas? Nah itu kan waktu itu kan temen bilang kan, menang dia. Terus merasa nggak terima, kayak wah dia bisa nih. Udah ngajak temen yang deket-deket. Nah waktu itu kendalanya kan saya nggak punya kamera. Cari temen yang punya kamera. Kan saya sekolahnya di kota. Ada temen yang kaya-kaya kan. Pinter ini guys. Terusin. Gimana? Temen yang kaya punya kamera. Ya udah diprovokasi lah. Provokasi. Ayo bikin film gini-gini. Masuk ilmu sosial politiknya masuk. Ya udah bikin film gini-gini. Udah ngasih tau lah, masa kita mau kalah sama dia? Oh yang tadi yang juara ya? Yang tadi yang juara. Iyalah, bikin film. Ya udah, terus ngajak beberapa teman-teman yang lainnya juga. Udah dari itu waktu itu masih SMK udah bikin, ya coba-coba bikin film loh. Udah coba-coba bikin film. Waktu SMK udah bikin film. Nah, udah coba-coba bikin film. Waktu itu film yang pertama juga tuh soal korupsi. Waktu itu ada lomba dari KPK. Ini ya dari KPK film anti korupsi. Udah bikin film sama teman-temannya. Jadi bikin film 5 menit, ngerjainnya 5 minggu. Sahabat Alka, ternyata buat film itu nggak mudah loh. 5 menit 5 minggu. 5 minggu. Wah, bayangin. Tapi menang waktu itu. Enggak menang, udah 5 minggu. Tapi nggak apa-apa ya. Soalnya kan skalanya waktu itu nasional. Oh, waktu itu nasional dari KPK. Jadi kan nasional. waktu itu kan film yang diikutin temen itu kan setahun sekali. Nah, waktu itu dia menang, terus kan itu harus nunggu setahun kemudian kan baru mau ikut lagi kan. Iya. Ya udah, cari yang nasional dulu ya itu yang. Yang itu yang KPK. Pokoknya bikin itu. film dulu lah gitu. Guys, KPK jadi ini kan skalanya nasional lah, susah lah pasti. Udah bikin film. Jadi waktu itu kenapa 5 minggu? Jadi setiap pulang sekolah tuh nggak langsung pulang. langsung ngerjain itu. Cari buat bahan itu ya. Iya langsung bikin film. Dulu kan ya naik angkot kadang. Perjuangan banget lah. Iya. Saya tuh tahu Medan. Kan tuh wah, pokoknya saya tahu banget deh kota Medan. Jadi perjuangan naik angkot segala macam udah saya tahu. Jadi kalau kita mau kemana harus apa tuh ganti-ganti angkot. Ganti angkot. Transit. Itulah, Harus transit. Makanya. Jadi kan belum pulang sekolah kan jam 3. Ya udah balik ke kos kan malam paling jam 8. Tapi tadi dari kelas 1 SMK udah ngekos. Udah langsung ngekos. Udah ngekos. Masyaallah. Ya. Luar biasa. Jadi dulu teman kosnya tuh kan saya dulu ngekosnya di pinggir sungai. Sungai Deli. Sungai Deli. Kayak pernah denger ya Sungai Deli. Deli Medan dulu ngekos di situ kan. Teman-temannya nggak ada yang sekolah. Iya. Teman-temannya para pekerja semua, OB segala macam. Campur aduk di situ. Iya. Apalagi kan non muslim lagi nah. Ya udah belajar sama orang non muslim itu juga bagus. Itu tadi pembelajaran ya dari segi sosial ya. Iya. Sosial kita bisa belajar. Ya. Itulah. Tadi mana yang KPK? Yang KPK. Lanjut KPK. Jadi waktu itu udah bikin film kan, pulang sekolah terus sampai malam baru pulang kos kan. Nah, terus kan kenapa 5 minggu itu ada kendala lagi. Kan yang ngekos kan cuma aku. Yang lainnya kan punya orang tua. Pulang ke rumah lah, maksudnya pulang ke rumah. Ya udah ada yang dimarahin ya lah. Gara-gara dirimu. Wah, ini ibu-ibu yang anaknya diajakin kemarin itu nih orangnya tersangkanya nih. Langsung aja ke sini, ciduk aja. Kan dulu ada rumah yang di Klumpang. Kan lumayan jauh kan, cewek lagi kan. Klumpang jauh. Tempat nenek saya tuh. Klumpang ke Medan tuh kan dia. Ya 45 lah. Namanya kan cewek kan. Apalagi kalau naik angkot bisa 2 jam tuh kalau naik angkot. Apalagi cewek kan. Dia kalau pulang tuh selalu jam 9. Nak marah kan jadi itu. Jadi ada dilemanya gitu. Ada dilemanya. Itu cewek ya? Temennya? Cewek. Kalau cowok kan nggak mungkin dimarahin tuh. Udah karena itu ya udah filmnya jadi kayak merasa puas tuh. Udah tonton bareng-bareng puas walaupun nggak menang nggak apa-apa. Temanya korupsi ya? Korupsi. Jadi tuh temanya waktu bikin barang sosokan. Jadi ada gurunya tuh ya bisa dibilang ekonominya kurang lah. Terus ada guru ekonominya kurang, ada seorang murid yang secara pendidikan juga kurang. Jadi jiwa patriotisnya itu keluar ya waktu itu ya. Ada seorang murid yang minta, terus ada bapak
Jadi muridnya ini orang kaya. Bapak ada orang tua dari murid itu datang ke gurunya mau nyogok lah. Pak naikin murid saya gitu. Anak saya dinaikin kelas. Aduh, ayah bunda tau nyogok nggak nih? Nyogok tuh Suap. Terus disuap terus gurunya nolak. Gitu sederhana cerita. Oh, jadi terinspirasi dari kisah si orang tua ini dengan guru itu. Gitu-gitu loh. Jadi seputar korupsi ya waktu itu. Tapi belum menang ya. Belum menang kan, skalanya nasional tuh. Yang bikin lomba kan KPK. Jangan-jangan ada itunya juga itu supaya bisa menang. Oh. Ada orang dalam ini. Enggak. Tapi Mas Maulana berarti orang Medan. Orang Medan. Oh iya, belum kenalan ya. Belum kenalan. Ini anak Medan. Anak Medan di Jogja cukup banyak ya kayaknya. Lumayan banyak ya di Jogja. Lanjut lagi ya? Lanjut lagi dong. Oh iya, lanjut dong. Terus masih ada 1 jam ke depan ini bersama kami. Tentunya sahabat Al-Kausar, mohon maaf karena ini sifatnya podcast, jadi kita bahasanya ya nyantai aja ya. Iya. Sayangnya kopinya belum datang, tadi udah kami pesan. Belum. Oke, lanjut. Jadi sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ceritanya kok bisa ke Jogja tuh gimana ceritanya? Kan bisa ke Jogja. Jadi dulu waktu udah mulai awal ngajak temen bikin film kan ada program dari SMK tuh magang. Oh, magang dari SMK. Magang. Jadi SMK nawarin, nih ada magang film tapi di Jawa. Dan Jogja. Enggak, waktu itu di Magelang. Waktu itu Magelang. Wah, panjang gitu. Panjang ceritanya. Ini di Magelang kan. Gitu. Makanya terus ngomong orang tuh kan, boleh nggak nih kan? Soalnya kan aku kan orangnya jarang minta. Oh, jarang minta sesuatu ke orang tua yang khusus itu jarang. Terus boleh nggak ya minta? Ya udah ngomong tiba-tiba boleh. Mungkin karena nggak pernah minta ya, jadi langsung boleh. Ya. Sebelum belum pernah, sekali minta udah. Sekali minta ke Jawa. Sekali mintanya ekstrim gitu, ke Jawa langsung. Jawa belajar film. Saat itu kelas berapa, Mas? Kelas 2 ya? Akhir. Kelas 2 akhir ya? Kelas 2 semester akhir itu kan program magang dari SMK. Ya udah pengen belajar lagi kan soal tadi yang ini ya, videografi dan lain-lain tadi. Ya udah ikut sama teman gitu. Waktu itu cuma berlima lah. Ya udah magang di 5 pergi berangkat ke Magelang. Magelang. Jadi waktu itu diseleksi lagi kan banyak yang mau ke sana. Seleksi lagi kemudian cuma 5 yang kepilih. Masya Allah. Berarti ini 5 terbaik. Pada saat itu 5 terbaik. Boleh dong kasih tahu info di Magelang instansinya apa? Oh, itu nama kayak TV televisi komunitas di suatu desa. Jadi di Gerabak TV. Jadi yang punya itu seorang dosen di Universitas Film di Jakarta. Oh, di Jakarta. Nah, Institut Kesenian Jakarta yang punya IKJ ya. IKJ. Terus dia kan asli Magelang. Jadi di Magelang buat. Dia bangun desanya itu loh buat. Oh iya. Televisi komunitas ya udah belajarnya di situ. Tapi TV-nya itu masih aktif sampai sekarang. Sekarang karena masalah perizinan lah biasanya jadi lebih ke YouTube aja sekarang. YouTube ya sekarang. Oh iya, sekarang juga banyak yang beralih ke YouTube ya. Jadi sekarang lebih kan YouTube jadi ke YouTube. Dulu waktu awal berdiri ya masih apa itu namanya tuh para bulu. Oh iya, yang itu ada channel lokal gitu kan itu dulu ya, biasa tiap kota punya tuh channel TV lokalnya masing-masing. Ya udah itu belajar di itu di Gerabak TV namanya. Oh, Gerabak TV. Mungkin YouTube-nya masih ada ya. Oh, YouTube-nya akses mana sekarang Gerabak TV ya. Jadi yang sekarang anak SMK sering sana belajar. Sebentar, saya mau balik ke yang tadi ya, yang awal-awal ke Jogja, ke Magelang. Kan itu kan ini apa? Magang doang. Oh iya. Magang. Kelanjutannya. Habis itu pulang kan? Iya. Pulang lagi sekolahnya, apalagi masih kelas 2. Balik lagi terus kelas 3. Kok balik lagi? Kenapa? Kan harusnya udah selesai kan. Nah, tadi dia bilang kelas 2. Tadi Mas Maulananya bilang kelas 2 waktu itu SMK, magang di Jogja. Magang di Magelang. Di salah satu TV lokal yang didirikan oleh dosen dari UNJ, IKJ. Terus harusnya kan udah balik. Harusnya kan di Medan dia ya. Tapi kok bisa balik lagi ke situ? Gimana ceritanya? Boleh dong. Jadi waktu itu kan belajar film di sana, terus kan itu ngobrol sama yang punya Gerabak TV.
kalau mau lanjut gimana, dia ngasih tahu kayak ada IKJ sama isi kalau mau lanjut. Isi kan di Jogja, IKJ di Jakarta. Terus kalau nyari-nyari IKJ, wah mahal. Mah mahasiswanya biasa gondrong-gondrong tuh. mahal. Terus di Jakarta lagi kan udah sekolah mahal, Biaya hidup mahal juga. kos mahal. Jadi pada saat itu di dilema ya. Iya, terus ada kemudian kedua isi Jogja. Ya udah, Akhirnya milih yang isi Jogja. Terus yang satu lagi akhirnya isi Jogja. Kan apalagi ada lagi. Ini mungkin ayah bunda ada yang pengen belajar di Jogja. Terus kalau waktu itu wah bahaya nih, nggak apa-apa. Terus waktu itu juga kan dulu waktu magang, kecantol satu orang. Oh, kecantol. Jadi sebenarnya dia ngomong panjang lebar, saya nungguin. Gitu. Oh, ternyata kecantol. Ada satu orang kan orang. Termotivasi. Masih Magelang. Ya udah. Pertama, ada niat buat sekolah lagi di Jogja, kemudian kedua ada alasan buat balik lagi kan, buat motivasi ketemu yang cukup. Ternyata ada sesuatu waktu magang ketemu sama orang itu ya. Jadi waktu itu wah ini waktu balik dari Magelang itu kan, setelah balik kemudian lomba yang temanku tadi diikutin kan. yang KPK bukan yang lokal, lomba film lokal. Film lokal, iya. Oke. Adain lagi kan, ya udah itu udah balik kan, ilmu udah nambah kan. Oh, ini setahun kemudian ya? Iya. Oh, iya. Kelas 3 tuh kan, kelas 3. Ilmu udah nambah. Ilmu udah upgrade. Boleh dong. Jadi belajar itu bisa dari orang terdekat, bisa dari orang paling jauh. Jadi kan paling dekat kan, bener. itu sekarang di Magelang. Nah, itu diterapin kan, provokasi lagi teman-teman. Wah, yuk ilmuku udah upgrade nih. Kadang gitu sombongnya deh. Abis turun gunung nih. ngasih tahu lah, bikin film lagi gitu. Nah, waktu itu kebetulan waktu balik itu Sinabung meletus kan. Terus udah kita bikin Sinabung yang di Medan ya? Sinabung. Kita bikin dokumenter aja soal Sinabung. Ya udah, kita berangkat Sinabung. Waktu itu kan, waktu aku balik itu ternyata teman-teman ngikutin banyak tadi tuh minatnya udah beda-beda sendiri. Yang 5 orang tadi? Sorry, yang banyak yang banyak. awal itu. Jadi itu. waktu awal bikin film itu yang sebelum magang, yang ikut ke Magelang tuh cuma ada dua orang, yang duanya lagi tuh beda kelas. Nah, 2 orang tuh. Jadi kan waktu itu waktu ajak bikin film pertama itu yang KPK itu kalau nggak salah belasan orang lah tak ajak. Rame banget. Mau tawuran apa mau buat ini? Jangan mau tawuran nih. Nah, setelah balik dari Magelang ke Medan bikin film, ternyata waktu balik kan itu magang kan. Kita udah nggak tertarik film lagi kan, udah yang arsitek kan udah magang. Ada yang arsitek, ada yang 3D. Ya udahlah ngajak yang ada aja. Waktu itu cuma 4 orang tuh. Oh, 4 orang. Laki-laki semua. Kan soal Sinabung. Jadi waktu itu kan harapannya timnya komplit ya, full tim dari yang belasan orang. Ternyata motivasinya udah beda-beda. Iya. Akhirnya ya dikumpul-kumpulin dapatlah 4 orang ini. Laki-laki semua. Laki-laki semuanya. Karena kan kita kan ke Sinabung. Sebenarnya ada perempuan yang tertarik, tapi kan karena ke Sinabung kan nggak dibolehin sama orang tuanya. Ya. Udah kita itu bikin dokumenter Sinabung tentang pengungsi Sinabung dan soalnya itu kan lumayan lama itu kan, setahun. Terusnya kan waktu saya balik kan setahun udah mutus, udah dokumenter. Ya udah diikuti lomba, menang alhamdulillah. Tapi juara 2. Oh, juara 2. Enggak apa-apa dong, juara 2. Artinya ada kemajuan. Waktu sebelumnya kan ikut yang KPK ya. Yang KPK nggak menang, tapi kali ini film lokal menang. Walaupun juara 2 tapi nggak apa-apa. Artinya ada pertumbuhan waktu itu. Iya. Ya. Growth ya. Habis itu lulus, ya udah balik ke Jogja. Daftar di ISI nggak terima. Jadi waktu balik ke Jogja kan nggak di Jogja dulu, waktu itu numpang di Gerabak tadi itu, Gerabak TV. Di Magelang numpang. Jadi bolak-balik lah Magelang Jogja waktu ujian. Sudah kenal deket ya, makanya diterima di itu. Gerabak TV. Gerabak TV ya udah situ kan numpang tempat tidur. Udah nggak terima diisi, terus ngobrol lagi kan sama yang punya Gerabak.
masuk mana ya, dikenalin kan kampus nggak swasta, Jogja Film Academy, dikasih tahu pengajarnya, pengajarnya ini cukup terkenal kayak Ipa Ispansa dan segala macam. Edi Cahyono yang ngasih tahu dosennya ini. Bolehlah tertarik ya, udah masuknya ke situ. Oh, akhirnya nyampenya di Jogja Film Academy, Jogja Film Academy. Akhirnya berarti Mas Maulana alumni dari situ. Iya, oke. Jadi gitu. Iya, sebenarnya ada yang tersirat dari situ. Motivasi di balik itu sampai membawanya balik ke Jogja itu ya cukup ini ya, cukup berani ya saat itu kan. Sendiri ya waktu itu Mas? Waktu itu berdua. Oh, itu berdua. Enggak, maksudnya nggak ada pihak keluarga dari Medan yang dampingin di situ, nggak ada. Sendiri ya. Dari SMK udah ngekos sendiri ya. Pada akhirnya di Jogja Film Academy. Iya. Jadi Mas Maulana ini sebelum di Al-Kausar Theater Indonesia, tadi pertanyaannya adalah belajarnya di mana? Maksudnya pendidikan formal. Maksudnya pendidikan formalnya di Jogja Film Academy. Kalau belajarnya dari mana? Dipencet aja, mundur lagi videonya dan nanti akan ketemu jawabannya di situ. Iya. Jadi kayak gitu ya Mas. Iya. Akhirnya sampai sekarang di Jogja. Sampai sekarang di Jogja. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih Mas, seputar desain grafis ya, ilmunya dapat dari mana? Nah, kalau selama ini kan megang project, nggak, maksudnya ngerjain timeline yang ada di Al-Kausar Theater Indonesia maksudnya. Selain di Al-Kausar Theater Indonesia mungkin kan ada project-project yang lain atau segala macam. Enggak, maksudnya komunitas film dan kegiatan-kegiatan lain yang sehubungan dengan sinematografi kan, tentu Mas Maulana juga punya teman-teman dan lain sebagainya tuh. Sejauh ini tuh kalau ngerjain satu videografi atau fotografi itu hal yang paling nggak disukain atau hal yang nyebelin. Apa ini? Apa ya gitu kira-kira? Apa ya? Ada nggak? Kalau seperti ini biasanya ini malah dari teman sendiri. Oh, malah dari teman sendiri, bukan dari proyeknya itu. Bukan ya, berarti di luar objek ya. Jadi kadang pekerjaan itu bisa merusak pertemanan kadang. Ada teman kan minta, tolong buatin ini gitu. Tapi gratis baby frame, misalnya baby frame nih, ayah bunda kan dapat nih baby frame dari Al-Kausar Theater Indonesia ya. Misalnya kan ayah bunda pasti sudah tahu dapat baby frame, terus dapat dulu ada baby foto. Nah, ini Mas Maulana yang ngerjain. Jadi gimana Mas kesulitan dalam membuat itu? Nah, sebenarnya lebih ke tadi sih, lebih sama teman. Sebagai contoh teman minta tolong buatin ini. Biasanya kalau teman minta buat tolong, kita lihat dulu nih buat apa yang dikerjain, misalnya buat usaha atau buat tugas gitu. Saya kalau tugas ya udahlah, kalau gratis nggak apa-apa. Kadang kan ada teman yang jengkelin, ya buatin ini lah sama teman sendiri kok. Oh gitu ya, ngeselin ternyata ya. Jadi ya coba cari alasan lah buat ngeles. Dia kan udah dikerjain buat apa? Maksudnya kan output dari yang kita kerjakan dia dapat banyak keuntungan kan. Maksudnya kok gratis itu loh. Iya, tapi dia nggak share dia nggak share gitu loh. Jadi Mas Maulana ini bukan pelit ya, maksudnya menghargai lah apa yang kita kerjakan. Harus apresiatif dong sama temen apalagi. Kamu itu yang kedua tuh kadang ada apa ya? Oh, ini kayak klien lah ya, sebutnya klien yang tiba-tiba udah dikerjain kan, terus revisi, ini udah dikerjain terus tiba-tiba minta balik ke awal lagi. Nah, itu biasanya orangnya labil. Jadi garap kan, ya editingnya gini, terus tiba-tiba kayaknya bagus yang sebelumnya. Oh gitu. Tapi begini gitu sih. Tapi itu nggak ada di sini kan? Maksudnya nggak di Al-Kausar Theater Indonesia kan? Kalau yang di Al-Kausar Theater Indonesia profesional semua, sesuai timeline semua, schedule-nya udah ada terus, jadi tinggal ngerjain aja. Gitu sih. Gitu sih ya. Apalagi nih tentang film nih sekarang nih. Tadi kan Mas Maulana waktu ditanya senengnya itu pengennya itu dikenal sebagai fotografer atau videografer. Tadi jawabannya kan videografer tuh. Nah, apalagi Mas Maulana juga tadi udah jelasin apa itu sinematografi dan seterusnya. Sekarang ini pertanyaan tentang film. Nah, selain dari sisi banyaknya jumlah penonton, apalagi sekarang video ya secara umum video
video secara umum itu baik di kanal YouTube, Instagram, Facebook, dan sosial media lainnya. Sekarang kan banyak mengandalkan konten-konten video nih. Selain dinilai dari banyaknya jumlah penonton, apa sih standar sebuah video atau bahkan film dikatakan bagus? Waduh. Saya suka yang berat-berat, kalau ringan-ringan saya nggak senang sebenarnya. Saya senangnya Ini itu yang sebenarnya berat-berat, yang bobotnya. Disclaimer aja, maksudnya ini perspektif sendiri, Perspektif maksudnya sendiri, kalau boleh. lebih ahli ya buat menilai sebuah film. Mungkin kalau dari sudut pandangku sendiri, kalau film yang bagus itu pertama itu cerita. Cerita. Kalau zaman sekarang masalah CGI, teknologi, wah semua bisa lah. Semua bisa lah. Gini-gini. Yang penting tuh pertama tuh cerita yang bagus. Kemudian yang kedua tuh isu yang diangkat apa gitu. Nah, ada yang film yang baru-baru ini suka tuh film asli Jogja tuh, orang asli Jogja Mas Joseph Angginun, filmnya The Science of Fiction. Science of Fiction. Fiction. Jadi tuh isunya tuh bagus tuh. Isunya tentang Indonesia banget loh. Jadi itu sih. Jadi film yang sekarang ini perspektif sendiri ya. Perspektif sendiri ya. Pertama itu cerita sama isu yang dibawa soal lapas. Terus yang kemudian statement sutradaranya. Oh, Menganggap film ini mau bahas apa. mau bahas apa? Jadi statementnya dia buat film ini saya buat karena ini ya itu. Oh, Gitu. lebih ke latar belakang mungkin. Ya lebih ke Dan itu belakang. ditekanin sama sutradaranya. Nah, itu sih kalau menurut saya film yang bagus gitu. Jadi kalau film Hollywood saya kurang suka. Kurang suka ya? Kenapa? Mas? CGI. Wah, itu Kebanyakan kan, CGI ya? Iya, itu kan teknologi. Teknologi. Semua bisa. Makanya pertanyaan seputar ini sebenarnya saya ini di luar konteks ini sebenarnya saya mau tanyain. Kebetulan di momen yang pas banyak kadang film ya. Kalau kita nilai dari segi bobotnya kayaknya nggak berbobot banget di film, tapi banyak orang yang suka gitu. Makanya kan pertanyaan tadi selain dari jumlah penonton sebenarnya tadi udah terjawab ya sebenarnya, cerita ya, ke ceritanya, terus tadi juga penegasan dari sutradaranya dan lain-lain gitu. Soalnya kan banyak Mas di YouTube atau di Instagram banyak video-video viral, yang video pendek aja ya. Kalau YouTube kan memang ada juga konten-konten yang memang berkualitas gitu, jadi jumlah penontonnya juga banyak. Nah, kalau video pendek itu kan banyak yang viral tapi enggak. Mungkin Mas ini bisa balik jabarin. ke selera lagi ya. Oh, ini balik ke selera. Iya, selera. Sebenarnya kalau selera itu kan ada berdasarkan pengalamannya, berdasarkan referensi, berdasarkan ilmu, literasi, segala macam lah. Maksudnya hal-hal yang kayak gitu kita nggak bisa main ponis aja sih. Ponis aja. Sebenarnya kalau kayak gitu ya selera sih. Selera ya. Kalau selera kan ya no debat lah, maksudnya. No debat ya. Semuanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yep. Ya, tapi ya beda-beda gitu ya. Kekurangan di Indonesia tuh referensinya kurang sih. Referensi kurang, literasinya kurang. Kita kan termasuk literasi yang rendah. Iya, betul. Literasi kita memang termasuk salah satu yang paling rendah ya. Soalnya orang Indonesia kan sukanya ngomong. Makanya kan banyak dongeng-dongeng di Indonesia. Betul. Daripada arsip-arsip. Iya, benar daripada arsip banyak dongeng-dongeng. Banyak dongeng, banyak cerita rakyat. Saya setuju. Karena orang Indonesia sukanya bicara, nggak suka menulis atau membaca. Betul. Sukanya berbicara dan mungkin karena kayak gitu viral video-video yang seperti itu ya. Iya, tapi ya nggak apa-apa sih. Itu kan sesuai selera tadi. Itu selera sih. Kalau selera kan itu ya, selera hadir karena referensi, pengalaman dan cakep ya. Selera hadir karena referensi, pengalaman, literasi, background pendidikan dan seterusnya. Seperti itu ya Mas. Baik, tentang film itu tadi udah. Nah, tadi itu yang ada beberapa pertanyaan yang di awal udah kita lemparin ke Mas Maulana. Ya tadi yang di awal yang kita bahas, ya kita ngobrolin ini itu kan seputar jati dirinya sendiri di luar profesi, di luar profesionalismenya sebagai Al-Kausarian. Ayah bunda juga sedikit kami informasikan bahwasannya di Al-Kausar Cater Indonesia kami menyebut diri kami dan teman-teman yang berada dalam lingkungan Al-Kausar Cater Indonesia sebagai Al-Kausarian. Jadi saya, Mas Maulana dan teman-teman yang lain itu termasuk yang dipanggil Al-Kausarian. Itu status kita secara profesionalisme di Al-Kausar Cater Indonesia. Nah, pertanyaan berikut yang menyangkut status Mas Maulana ini sebagai Al-Kausariannya Al-Kausar. Nah, pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama Mas
bergabung di Al-Kausar Theater Indonesia. Oh, udah setahun. Udah setahun ya. Tadi udah terjawab sih di awal ya. Pertanyaannya kok garing banget ya, sudah berapa lama? Itu mulainya 2020 awal. 2020 awal. Iya. Sekarang udah 2021 awal, berarti memang setahun kurang lebih. Baru bergabung berapa bulan kemudian pandemi. Baru gabung di tim kreatif, kemudian beberapa kemudian ada pandemi di rumah kan, dan seterusnya sampai sekarang. Oh iya, kan ini udah setahunan ya Mas gabung di Al-Kausar nih. Oh ini mungkin lebih ini ya, lebih emosional sih. Saya pengen jawabannya lebih emosional biar jadi konten. Aman. Jadi aman. Panjang nih pertanyaan. Berapa menit? Cukup nggak? Cukup. Saya mengharapkan lebih emosional di sesi Al-Kausaran, karena bagi Al-Kausarian itu Al-Kausar Theater Indonesia ini memang sesuatu banget di hati gitu. Jadi sampai baper-baperannya itu ada gitu loh. Dari yang paling ringan aja deh. Sejauh ini bergabung di Al-Kausar Theater Indonesia, apa sih yang ini kesan ya mungkin? Kesan apa sih? Kesan pertama, kesan pertengahan, kesan akhir sekarang. Jadi kesan-kesan apa yang didapetin sepanjang bergabung di Al-Kausar Theater Indonesia? Oh ya. Jadi kalau di Al-Kausar ini kan dulu waktu awal masuk di Al-Kausar kan pokoknya waktu itu kan pokoknya nyari pekerjaan tetap pokoknya. Tetap ya, karena bukan karena dikejar deadline kan. Tetap karena ada alasan itulah. I know, we know. Dan tetap udah pokoknya kerja di mana aja lah gitu, dari mana aja pokoknya kerja lah gitu. Kerja yang penting pokoknya kerja tetap. Terus sampingannya juga bisa jalan, pokoknya mikirnya gitu udah gitu. Terus itu nggak mikir yang aneh, cuma masuk. Terus setelah masuk kok berbeda dari pekerjaan sebelumnya. Dulu sebelum di Al-Kausar sebelum di Al-Kausar di mana Mas? Dulu di ini Bonanza kreatif. Itu waktu masih kuliah sambil kerja dulu. Oh iya. Itu waktu lagi skripsi tugas akhir sambil graphic design juga. Ya, desain. Itu bagiannya sama konten. Terus perbedaannya 180 derajat. Sampai di sini. Dari apa itu? Banyak hal ya. Banyak. Jadi waktu kerjaan di sana, ya itu kan umum kerjaan. Nah, di sana tuh kita garap iklan. Nah, iklannya itu yang kita jual produknya tuh. Produk-produk obat-obat pria, obat-obat dewasa. Oh gitu. Dewasa, tapi nggak itu semua sih. Maksudnya sebagiannya itu obat pria dewasa, obat dewasa wanita gitu, pembesar gitu-gitu. Terus itu juga ya maksudnya nggak semua, ada parfum juga sih. Pantesan sih waktu di awal pertama masuk di Al-Kausar dia nggak mau duduk. Pokoknya suruh duduk nggak mau, bawaannya maunya berdiri terus gitu. Nanti disensor ini. Bikin konten yang gitu-gitu makanya. Terus soal agamanya juga kan sana ya umum lah. Jadi kalau di Al-Kausar dunia, jadi kalau di Al-Kausar itu selain duniawi, akhirat juga dikejar. Jadi ownernya Pak Farid kan juga menanamkan nilai-nilai spiritual. Jadi kita bukan hanya vertikal tapi horizontal juga. Itu sih makanya kayak salat duha. Jadi lebih banyak menjalankan sunnah-sunnah, apalagi kan belajar agama lah untuk menjadi imam yang baik. Insya Allah. Imam sholat atau imam yang lain? Jadi sedikit informasi juga ya, di Al-Kausar Theater Indonesia itu kita di ini ya, ada rutin kegiatan harian itu mutabaah yaumiyah. Jadi ngisi pom nilai spiritualitas ya. Jadi kayak sholat wajib, sholat sunnah, zikir, gitu. Itu ada cross checknya, ada polisinya juga di situ. Jadi itu membantu sih ya, membantu. Sebenarnya kan ada kata-kata yang terpaksa, lama-lama jadi terbiasa. Wah, terpaksa, lama-lama terbiasa. Awal-awal kan dipaksa buat sebenarnya dipaksa terus. Nah mungkin itu sih yang ingin dicapai oleh ownernya,
nilai-nilai itu dipaksa terpaksa terbiasa. Jadi nilai ngisi pom itu ya awal-awal juga kadang sering lupa kan. Walaupun cuma berapa sering lupa terus kan kadang kemarin cuma 8 ya. 8 sebulan. Ya biasa kami ini pelangganan dapat Japria. Sering lupa ya. Kemudian kan kadang makanya kan sering lupa tuh di depan meja tuh disuruh ditulis isi mutaba'ah gitu. Biar ingat selalu ya. Iya, jadi kami itu punya whiteboard. Jadi di whiteboard itu isi mutaba'ah gede-gede kami tulis supaya nggak lupa. Tapi lupa lagi. Jadi mungkin sih sebenarnya sisi positifnya itu kan kita ambil dulu sisi positifnya agar kita tuh terbiasa melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada kesan lain apa lagi Mas? Tadi kan dari sisi spiritual ya. Sisi spiritual kita terbantu. Selain itu ada kesan-kesan lain nggak? Oh, kalau di sini sudah kayak tadi sih disebutin oleh Mas Gede, namanya Mas Gede tapi orang Medan. Tak kirain dia orang Bali. Ternyata satu kampung kan. Satu kampung. Terus kemudian keluarga, ada sisi keluarganya sih ya. Pasarian. Jadi pertama tuh waktu awal masuk kan pendiam kan. Pendiam banget. Sampai kalau mau ngajak ngobrol tuh mau diajak ngobrol dari mana gitu ngobrol. Maksudnya kan pendiam, maksudnya mengenal orang-orang, lihat karakternya gimana. Maksudnya itu sih. Mengenal karakternya dulu gimana, terus lama-kelamaan ya udah sisi keluarganya udah mulai dapat kan, gimana ngobrol sama tim dapurnya, tim office-nya gitu. Kadang kan juga kalau pagi sering minta sarapan di dapur ya. Jadi deket-deketin orang-orang dapur maksudnya ya kan lebih senior lah. Di dapur kan lebih senior dari kita ya, deketin mereka ya. Kadang kan kalau karena pagi minta sarapan kan ya dia nanti kalau jam istirahat kadang bantuin motong timun aja. Ternyata tahu diri. Ketemu Pak Kun kan, motong bantu timun, wortel terus ke packaging gitu. Biar dikasih sarapan. Oh ternyata itu triknya buat teman-teman Al-Kausarian yang nonton nih. Ternyata memang di antara kita dia sendiri nih yang lancar sarapannya nih. Jadi ternyata triknya itu mungkin bisa kita contoh. Anak kos kan juga. Anak kos tahu sendiri lah. Terus itu tadi kesan ya Mas, ya selama tergabung di Al-Kausar Cater Indonesia. Kemudian yang ada lagi ini perbedaan apa? Ini mungkin lebih ke personal ya. Perbedaan apa sih yang dirasain atau dialami sebelum dan sesudah bergabung di Al-Kausar Cater Indonesia? Itu tadi salah satu udah terjawab sih, sholat duha. Ya sholat duha ya, tapi ya kita pengen yang lebih dari itu. Apa? Mungkin setelah dan sebelum dan sesudah bergabung di Al-Kausar Cater Indonesia, apa sih yang didapetin? Mungkin lebih ke itu tadi sih, nilai spiritualitas lebih dapat, terus jadi balik ke ingat kata-kata orang tua dulu kan, maksudnya kata-kata orang tua ya baru beribadah lah, jadi tetap rajin dilaksanakan sampai sunah-sunahnya lebih ke spiritualitasnya lebih terasa, maksudnya kan terus lebih ke nilai-nilai spiritual ya. Soalnya kita kan juga mengejar akhir. Ya, Insyaallah, amin. Nah kemudian ini kita udah mau sampai season akhir nih ternyata. Tinggal 2 pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan selanjutnya, moto atau quotes hidup apa yang dipegang oleh seorang Maulana Ridwan? Wah, ini moto. Sebenarnya bukan orang yang suka quotes dari orang sih, jadi lebih ciptain sendiri. Nah jadi kalau kata-kata itu sebenarnya dari orang tua sendiri sih. Quotes itu datang dari tua, jadi orang ada penonton. Jadi orang tua tuh terutama ibu lah, mama ibu selalu ngomong gini, berbuat baiklah kepada siapapun maka kebaikan itu akan datang kepada kita. Berbuat baiklah kepada siapapun maka kebaikan akan datang kepada kita. Jadi itu emang benar-benar nyata. Jadi kan dulu kan ngekos kan SMA ngekos kan jarang pulang ke rumah. Nah, terus kan saya kan
di desa. Jadi ada warga baru pendatang. Nah, suatu ketika pendatang ini dia berdagang, jualan apa ya, sayuran, gado-gado atau apa gitu Pak. Nah, yang pendatang ini jualan terus. Waktu itu ibu pulang dari ladang, dia bawa hasil ladang lah, lupa itu pisang atau apa gitu, dikasihkan ke ibunya, ibu tadi ibu itu, padahal itu orang tadi. baru kan, orang baru ya, sowan lah, kenalan ya. terus dikasih gitu. Nah suatu ketika waktu itu aku beli ke pedagang itu, beli yang dijual lah gado-gado kalau nggak salah. Gado-gado terus ada ketemu sama tetangga, ngobrol-ngobrol, terus ibunya tahu, kamu anaknya si ini ya? Iya bu, ya udah nggak usah bayar. Gratisan cuy. Bayar bu ya. Udah habis itu ceritakan ke ibu, ini dapat gratis, ini nggak usah bayar bu. Terus dia ngingetin lagi kata-kata itu. Jadi berbaiklah pada siapapun, karena kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi quotes-nya dari ibunya sendiri, ibu sendiri ya, bukan quotes dari Steve Jobs. Soalnya aku bukan orang yang suka quotes gitu. Walaupun kata-katanya bagus kan kita. Iya, belum tentu. Nggak dengar dari orangnya langsung. Iya. Jadi itu tadi. Ternyata Mas Maulana ini cukup dekat ya sama ibunya ya. Iya, soalnya anak terakhir. Tapi SMA udah jauh. SMA udah jauh. Berarti kehilangan banget ini ibu. Ibu di rumah kehilangan banget. Komunikasi intens nggak Mas? Iya. Setiap hari? Enggak, setiap hari sih, kadang telepon aja sih. Kalau pas butuh sesuatu. Soalnya kan orang tua selalu ngajarin buat itu kan mandiri. Jadi udah terbiasa mandiri bahkan dari SMK. Wah, luar biasa. Ternyata quotes yang didapetin itu tadi, berbuat baiklah kepada banyak orang ya, siapapun, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, sebelum kita tutup, kita udah masuk ke pertanyaan akhir nih. Apa nih? Wah, pertanyaan sebenarnya singkat sih Mas jawabannya. Pertanyaannya juga singkat. Satu kata untuk Al-Kausar Cater Indonesia. Satu kalimat lah, jangan satu kata. Satu kata aja. Hah? Satu kata? Satu kata deh buat Al-Kausar Cater Indonesia. Barokah. Kenapa barokah? Jadi tanpa disadar mainstream banget itu. Kenapa barokah? Iya benar. Kenapa nih? Jadi waktu kan waktu pertama masuk kan, berapa bulan kan kemudian kan pandemi kan. Itu ada singkat cerita, waktu itu kan lagi nabung buat jadi imam. Imam masjid maksudnya. bukan. Nabung buat imam kan. Terus kayak nggak tahu, kayak pasrah aja loh itu. Waktu pandemi berapa bulan di rumah kayak pasrah aja, wah nggak masukan. Tapi kemudian Al-Kausar tetap ngasih ini sih, pesangon berapa persen dipotong dari gaji. Kemudian pasrah, terus kayak udah tawaran ya. Udah tawaran pasrah, terus tiba-tiba kayaknya udah rezekinya di sini lagi, dipanggil balik lagi sini, padahal sebelum dipanggil sini udah kerja di tempat lain juga. Jadi waktu itu gini, ayah bunda Al-Kausar, ayah bunda sahabat podcast Alka. Jadi waktu itu kita tahu ya, waktu bulan Februari atau Maret ya? Maret. Kita kan lagi ngadepin pandemi global ya, saat itu COVID-19, kemudian beberapa perusahaan yang baik, yang besar, yang skalanya nasional, internasional, bahkan yang sampai UMKM harus terpaksa menghentikan sementara. Dirumahkan lah. Jadi kita termasuk orang-orang yang dirumahkan. Tapi alhamdulillah pada saat itu perusahaan tetap memberikan kita pesangon. Pesangon ya biasanya. Bukan pesangon. Digaji lah, digaji. Tapi nggak full. Nah, pada saat itu kan tagline banyak hashtag ya, orang-orang di rumah aja, kerja dari rumah, work from home. Kalau kita dirumahin tapi digaji. Nggak kerja padahal. Nggak, waktu itu hashtag kita digaji di rumah. Tapi alhamdulillah memang satu kata barokahnya itu memang kena banget. Pada saat itu kita pandemi, tidak ada yang bisa membantu kita karena
orang lain juga butuh bantuan ya saat Iya. itu. Orang lain juga butuh bantuan, kita dirumahkan, tapi alhamdulillah karena keberkahan mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan Allah ke Al-Kausar Cater Indonesia sehingga terus bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya umat seperti kultur kita, nilai-nilai spiritual yang kita pegang di sini. Kita ngerasain secara langsung. Waktu itu pandemi, kita di rumah nggak punya penghasilan, tapi tetap digaji sama Al-Kausar Cater Indonesia. Luar biasa. Iya, jadi waktu itu waktu di rumah kan itu pokoknya nabung sebulan tuh 500.000 dikasih titipkan ke orang tua kan, buat itu jadi imam. Buat jadi imam sana, imam daerah sana. Terus di rumah kan, wah bingung kan, pusing dari mana. Bentar kan, kalau dari luar tetap ada, tapi ya duitnya kan langsung habis buat transfer kan. Iya. Makan gimana? Nggak tahu ternyata rezeki datang gitu. Kayak ada teman minta tolong buatin apa gitu. Ternyata ada juga masukan-masukan dari yang lain ya. Terus 200 itu sih maksudnya ya. Iya. Maksudnya kayak nggak tahu mungkin udah dijalankan sama Allah buat di sini sih. Iya. Dari awal tempat kerja kan kerja yang tadi loh jual obat. Jadi puasa nyarinya gambar-gambar gitu kan. Masya buat Allah. bikin konten. Buat bikin konten gitu. Wah, luar biasa sekali. Menarik. Wah, menarik. Dari itu terus mau jadi imam disuruh ke sini. Mungkin sekalian suruh belajar di sini. Iya. Kenapa itu jadi barokah mungkin karena itu. Kayak gitu ya. Cari nafkah dan menjadi imam yang baik. Itu yang baik, insya Allah mudah-mudahan barokah semua rezekinya. Makasih Mas Maulana. Udah dong. Nambah lah. Waduh, mau nambah durasi nih. Udah ya? Udah. Ya, itu aja makasih sih. banyak ya Mas Maulana udah jadi kelinci percobaan di podcast Keluarga Alka. Ya mungkin ini kan programnya beliau. Waktu kemarin kita tuh disuruh buat program kerja untuk tahun 2021 di mana kita yang bergerak di Departemen Divisi Digital Marketing. Kita buat program kerja untuk tahun 2021. Jadi yang mencanangkan program kerja 2021 untuk podcast Sahabat Alka ini adalah Mas Maulana ini. Jadi untuk trial, untuk percobaan ya beliau langsung yang kita undang sebagai narasumber. Besok-besok Mas Maulana di situ, di balik kamera. Kita undang orang tokoh penting di Al-Kausar lainnya untuk duduk di sini. penting. Jadi gitu ya. Iya. Makasih banyak Mas Maul. Iya. Kita boleh yel-yel ya penutup. Iya. Jadi kan kita Al-Kausar Cater Indonesia. Setiap Jumat pagi diucapin nih. Ucapin nih, tapi pelan-pelan aja. Al-Kausar Cater Indonesia, satu arah, mengukir sejarah, yakin pasti bisa. Al-Kausar Cater Indonesia, Allahu Akbar. Terima kasih podcast Sahabat Alka. Kita tutup di sini ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.